Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Ya. Ini materinya hari ini adalah kesehatan keselamatan kerja ya Neng ya dalam bisnis retail. Bagaimana kabar kalian hari ini Neng? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Semoga selalu sehat dan semangat. Jangan lupa menjaga protokol kesehatannya ya Neng ya. Di rumah jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan sebelum makan, pokoknya 3M harus ya Neng ya, harus diikuti. Nah, sebelum dimulai nih pembelajaran kita hari ini nih, Ki Ibu ingin membaca doa terlebih dahulu ya, biar pembelajaran kita lancar gitu kan, dan bermanfaat untuk hari ini. Ya, dipimpin doanya dulu ya Neng ya, oleh Wakil Ketua Kelas. Silahkan, Diska. Ada lagi nih yang masih ingat dengan tujuan personal selling? Saya Bu. Itu apa? Siapa nih? Rahma ya? Iya, Rahma. Silakan Rahma. Tujuan personal selling adalah melakukan penjualan dengan menanamkan pilihan pembeli, keyakinan pembeli, dan tindakan pembeli pada tingkat tertentu dalam proses pembelian. Iya, betul sekali nih. Sebelum Ibu masuk materi, Ibu di sini kalian Ibu akan menunjukkan ya tampilan slide-nya dulu. Tunggu sebentar. Sudah ya. Ya. Untuk pengelolaan bisnis retail, untuk materi hari ini adalah kesehatan dan keselamatan kerja dalam bisnis retail. Menerapkan unsur-unsur dalam K3 dengan tepat dan benar, mematuhi prosedur penyelamatan kesehatan kerja dan keselamatan kerja dalam pengelolaan bisnis retail dengan tepat, menerapkan kesehatan kerja dan keselamatan kerja dalam bisnis retail dengan tepat dan bertanggung jawab, melengkapi peralatan dan bahan untuk kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja dengan tepat. Sudah Bu. Ya, Bu. Ya. Jadi setelah kalian mengamati video tadi yang sudah Ibu tampilkan, bisa diambil materi video tersebut. Ayo, siapa yang tahu? Tadi pasti pada tahu nih. Siapa nih? Dea, Bu. Ya. Dea ya, silakan Dea. Tentang kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan yang bekerja di perusahaan, Bu. Ya. Kemudian ada lagi nih, ayo tadi kalian menyimak tidak video yang tadi Ibu tampilkan? Ada siapa ayo? Nyimak tadi. Ya, Lisnia silakan. Tentang manfaat menerapkan K3 bagi karyawan perusahaan, Bu. Ya, bagus, betul Lisnia. Coba Ibu mau tanya nih sama kalian dari video yang tadi, faktor apa saja penyebab terjadi kecelakaan kerja? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Saya Bu Dea. Ya, Dea silakan. Ya Bu. Tujuan utama penerapan K3. Yang pertama itu melindungi tenaga kerja atas bagian hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Kemudian yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Yang ketiga itu sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Kemudian ada upaya kesehatan kerja pengobatan, itu tindakan P3K dalam kondisi darurat. Contohnya kalau kita di sekolah itu namanya kalau ada yang sakit itu harus kemana Neng?
kalau bekerja itu kita harus paham ya yang namanya mesin-mesin, bagaimana cara kerjanya seperti itu. Jadi jangan sampai nggak paham, nanti bahaya itu bisa ini ya Neng ya, itu seperti itu. Nah, kemudian ada kelompok simbol dan warna rambu keselamatan. Di sini ada larangan, perintah yang tidak boleh dikerjakan, terus kemudian ada kewajiban, ada tandanya biru gitu kan, ada waspada, terus kemudian zona aman, pemadam api, terus informasi umum. Kemudian ada lagi mengenai warna rambu keselamatan kerja. Yang pertama ada putih, ada merah di sini, warna keselamatan kerjanya merah, kontrasnya putih, larangan pemadam api. Keselamatannya kuning, kontrasnya hitam, di situ ada perhatian, waspada, potensi beresiko. Keselamatannya hijau, zona aman, biru wajib ditaati, putih itu informasi. Kemudian ada fire sprinkler, alat pemadam api secara otomatis. Nah, di sini biasanya nih bagian sebelah sini nak, ya bagian sebelah sini itu bagaimana naiknya gitu kan. Nah, makanya digunakan dipasangkan fire sprinkler namanya secara otomatis. Nanti dia keluar sendiri, ada air dari sini. Ya paham Bu. Ya, gimana Putri? Udah paham ya Putri? Ya Bu, sudah. Ya, kemudian Ibu akan Iya, memberikan Bu. mengenai penugasan kalian nih ya. Penugasan kalian itu contohnya Ibu sudah ngasih ya Nek, udah ngasih tugas ya di Google Classroom tadi pagi. Nih Ibu tampilkan dulu slide-nya untuk tugasnya. Tunggu sebentar. 4. Kemudian ini adalah hasil uraian pengamatan. 1. Lingkungan yang kurang bersih karena banyak bagian sisa-sisa yang tidak dijual. 2. Kurangnya sarana kebersihan disebabkan oleh tidak adanya tempat pembuangan sampah. 3. Terdapat tempat atau keadaan yang kurang rapi yang hanya ditumpuk-tumpuk tidak jelas. 4. Kondisi di depan pasar terlihat licin yang dapat menyebabkan seseorang terjatuh atau tergelincir. 5. Penataan barang-barang seperti motor milik penjual dan barang lainnya tidak tertata rapi. 6. Kondisi pasar masih kurang diperhatikan oleh dinas setempat karena tidak adanya jaminan untuk kesehatan para pedagang dengan kondisi pasar seperti ini. Lanjut. Bahan-bahan dan peralatan yang bergerak, contoh kasusnya terjadi ledakan, kebakaran, dan sebagainya. Sekian, terima kasih presentasi dari presentasi kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, kasih jempol dulu nih semuanya nih yang sudah tampil teman-temannya. Yuk kasih jempol dulu. Keren kan? Ya. Keren banget. Oke. Ya, terima kasih. Ya, sudah mempresentasikan dengan baik hasil presentasi di sini. Ibu akan menjelaskan ya, menyimpulkan bersama-sama bahwa penting apa tradisional ya. Apalagi di pasar tradisional itu seharusnya seluruh pedagang dan pekerja di lingkungan pasar itu harus ada pelatihan, harus ada yang namanya mengantisipasi kecelakaan kerja pada saat di pasar dan kesehatan yang ada di lingkungan pasar tuh harusnya seperti apa. Misalnya pekerja menghindari terjadinya konsleting ya, adanya arus listrik, konsletingnya konslet ya, jadi keluar api di kabelnya. Jadi harus ada tindakan seperti itu, pelatihan naik turunnya barang agar terhindar dari cedera otot atau terhindar dari kecelakaan licin ya, lantai licin jatuh karena dia habis ngangkut barang. Itu kalau kita bilang lah namanya simulasi ya Neng ya, simulasi dalam kecelakaan kerja itu ya. Jadi jangan sampai kita rugi ya, kita bekerja
kita yang dirugikan gitu. Karena apa? Karena nggak fokus gitu aja. Ya, jadi semua harus fokus. Namanya bekerja harus fokus. Ada masalah di rumah jangan dibawa ke tempat kerja gitu. Apalagi kamu nanti PKL, ibu kasih arahan juga nih, kalian nanti merasakan yang namanya PKL ya. Jangan sampai kalian teledor. Kalau diperintahkan sama kakak kelasnya, contohnya yang karyawannya di situ, kalian harus dengerin, jangan ibaratnya meremehkan. Terjadi kecelakaan kerja seperti itu gimana? Ya, banyak kejadian-kejadian di sekolahan kita juga waktu itu dia PKL di tempat fotokopi. Ibu cerita aja nih, di tempat fotokopi dia PKL, dia karena nggak fokus karena di rumah banyak pikiran mungkin yang kertas. Tahu kan yang di tempat fotokopian pemotong kertas? Nah, itu jadi kalau mau motong kertas itu kan otomatis kertas ditahan kan? Kita begini kan, cekrek ya gitu. Mungkin. Ya kan kalau nggak fokus itu hampir dua jari kepotong dari mesin pemotong kertas itu. Ada itu kakak kelas kalian tapi udah lulus sekarang. Udah lulus kakak kelas kalian itu. Nah, hati-hati makanya dalam bekerja harus fokus ya Neng ya. Ya Ibu hanya memberitahu kalian ya. Kalau PKL tuh hati-hati itu aja ya. Kemudian di sini siapa nih yang memberikan tanggapan dari video, dan Ibu tunggu sampai jam 3 di Google Classroom, nanti Ibu cek ya siapa yang mengumpulkan ya. Untuk tugas individu juga evaluasinya dikerjain ya. Ada di Google juga. Itu ada tugas individunya juga, nanti kamu kerjain juga. Tadi kan kelompok, terus sekarang tinggal yang individu ya. Untuk materi selanjutnya adalah hari ini kan kita udah K3 ya, K3 kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk materi selanjutnya adalah Kadirila, itu mengenai sales promotion ya. Mengenai sales promotion. Jadi untuk materi berikutnya adalah mengenai sales promotion. Nanti kalian diajarin tuh bagaimana menjadi sales. Colokannya nggak stabil. Cara tadi bisa mempromosi kan menggunakan nanti di pertemuan berikutnya ya Neng ya. Ya, sampai sini terima kasih kalian sudah hadir. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sudah selesai materi hari ini. Jadi kalian jadi kalian harus ini ya. Apa sih namanya? Kalian itu bisalah mengetahui materi hari ini, itu aja ya. Terima kasih. Kita tutup aja deh doanya. Kita tutup pakai doa. Siapa yang mau menutup doa? Saya, Bu. Ya, Putri silahkan ditutup dengan doa sayang. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Neng ya sudah hadir di pelajaran pengelolaan bisnis retail materi hari ini K3LH. Terima kasih udah hadir semuanya. Ya, terima kasih juga Bu Wahyuning Karyani sudah hadir Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu, selamat. Alhamdulillah lancar ya. Iya, alhamdulillah Bu. Iya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih. Ya, Neng makasih banyak ya. Sama Bu. Sama Bu. Ya, terima kasih semuanya. Ya Bu, sama-sama. Yo, semangat ya semuanya di PPL ke-3 nanti. Oke? Jempol dulu dong.
Alhamdulillah. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan keluar sayang, nggak apa-apa.